Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem integumen pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampuh oleh Bapak Dr. Abdillah Fathul Wahab. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Ijawila Syafi'iyah, NIM T 2018-8013, dan Siti Alfiana Azizah, NIM T 2018-8037. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yakni pengertian sistem integumen. Yang kedua, sistem integumen pada kulit. Yang ketiga, aksesoris struktur kulit. Yang keempat, pengawasan lokal dan fungsi integumen, yakni luka dan penyembuhan pada luka. Untuk yang terakhir, yakni integumen integrasi. Nah, baik. Untuk selanjutnya, yakni pemaparan dari para presentator. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan menerangkan tentang sistem integumen. Apakah sistem integumen itu? Nah, sistem integumen ini adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sistem integumen ini seringkali disebut sebagai bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat, dan produknya keringat atau lendir. Nah, kata integumen ini berasal dari bahasa Latin, yakni integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen ini terdapat pada manusia juga. Nah, sistem integumen pada manusia ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Baik, untuk selanjutnya yakni integumen pada kulit. Nah, integumen pada kulit ini yang pertama yakni pada lapisan epidermis. Pada lapisan epidermis ini yakni lapisan yang berada pada paling luar kulit, seperti itu. Nah, apakah itu lapisan epidermis? Lapisan epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia yang selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Jadi, sel kulit epidermis ini adalah kulit paling luar yang biasanya terkena oleh sinar matahari langsung, seperti itu. Nah, pada epidermis ini terdapat bagian-bagian tertentu. Yang pertama yakni stratum corneum, kemudian stratum lucidum, kemudian stratum granulosum, kemudian stratum spinosum, dan yang terakhir stratum germinativum. Nah, kalian dapat melihat jelasnya pada gambar-gambar yang sudah saya terapkan pada PowerPoint tersebut. Baik, untuk selanjutnya yakni lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini pada gambar yang sudah tercantum yakni lapisan di bawah epidermis. Nah, dermis ini merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Nah, folikel rambut hingga saluran limfa. Nah, lapisan dermis ini sebagian besar terdiri dari jenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen ini yaitu untuk membuat kulit terlihat lebih kenyal dan kencang. Nah, dapat dilihat di samping yaitu terdapat dua stratum ya. Yang pertama yakni stratum papiler. Nah, pada stratum papiler ini merupakan bagian utama dari papila dermis. Nah, lapisan papila dermis ini berada langsung di bawah epidermis yang tersusun terutama dari sel-sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat juga di situ stratum retikuler ya. Nah, stratum retikuler ini merupakan bagian yang paling tebal dari stratum papiler yang tersusun atas jaringan ikat padat dan tidak teratur. Nah, stratum retikuler ini terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah limfa, akar rambut kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus. Baik, untuk selanjutnya yakni lapisan paling
dalam, yakni paling bawah, yaitu lapisan subkutan atau disebut juga lapisan hipodermis ini yakni suatu lapisan kulit paling bawah atau paling dalam, yakni paling bawah sendiri dan berada pada lapisan-lapisan tertentu. Jadi dermis, kemudian epidermis, dermis, kemudian hipodermis. Nah, pada hipodermis ini terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, elastin, dan sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peragangan. Untuk fungsi lapisan lemak pada hipodermis ini yaitu untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin sebagai cadangan dan sebagai bantalan untuk melindungi tulangan otot dan organ yang ada di dalam tubuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari presentator pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiara Azizah, NIM T 2018-8037. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya untuk menjelaskan materi tentang sistem integumen. Jadi di sini saya menjelaskan 3 agenda. Yang pertama yaitu aksesoris struktur kulit, kemudian yang kedua yaitu pengawasan lokal dari fungsi sistem integumen, luka atau penyembuhan luka, kemudian yang ketiga penuaan dan sistem integumen yang terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti itu. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan aksesori struktur kulit. Nah, aksesori struktur kulit ini terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama yaitu adanya rambut, kemudian ada folikel rambut, yang ketiga ada kelenjar kulit, dan yang keempat ada kuku. Nah, jadi untuk rambut itu sendiri merupakan organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama, dan rambut ini muncul dari epidermis atau bagian luar ya. Dan rambut ini hampir di seluruh kulit ada ya, kecuali di telapak tangan atau telapak kaki, kemudian kecuali di bibir, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagian rambut itu apa saja. Nah, bagian rambut itu ada medula, kemudian ada korteks, kemudian ada kutikula. Nah, seperti gambar di samping ini ya, di samping saya ini ada gambar rambut. Nah, korteks, ada medula, ada kutikula. Nah, untuk medula itu merupakan bagian sel-sel yang terpisah satu sama lain, kemudian dan antara sel-sel itu terdapat udara atau cairan. Nah, bagian ini tidak terdapat pada rambut yang tipis atau halus, seperti itu. Kemudian yang kedua, korteks. Nah, korteks ini merupakan rambut yang terdiri dari sel-sel yang berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kutikula. Nah, kutikula itu apa? Yaitu merupakan membran tipis yang terdiri dari sel-sel pipi atau gepeng yang mengalami keratinisasi, kemudian transparan secara mikroskopis yang tersusun seperti genting ya, seperti itu. Kemudian terdiri dari 1 sampai 3 lapis sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi, seperti itu. Nah, kemudian di bagian rambut ini ada juga terdapat hair shaft atau hair rod. Nah, seperti itu. Kalau hair shaft atau batang rambut itu rambut yang letaknya di bagian paling luar yang menonjol ke atas dari permukaan kulit, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari gambar di sebelah. Jadi seperti itu ya gambarnya. Kemudian hair rod. Nah, hair rod ini atau disebut dengan akar rambut. Nah, ini merupakan bagian rambut yang jauh dari batang yang menembus ke dalam dermis atau bisa juga sampai ke dalam bagian subkutan, seperti itu. Jadi untuk bagian-bagian rambut itu terdapat bagian yang saya jelaskan barusan. Nah, yang kedua itu
rambut folikel. Nah, apa itu rambut folikel? Jadi rambut folikel itu terdiri dari komponen dermis dan epidermis, yang dimana pada dasarnya folikel rambut ini bagian dermis terlihat sangat menonjol atau terlihat menonjol seperti itu ya. Nah, pada folikel rambut ini terdapat papila. Nah, papila itu terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu terdiri dari jaringan ikat. Kemudian yang kedua terdiri dari pembuluh darah, dan yang ketiga yaitu terdiri dari sel-sel saraf seperti itu. Nah, kemudian rambut ini fungsinya apa sih? Nah, jadi rambut ini berfungsi sebagai yang pertama yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk seperti alis mata ya, seperti alis mata, melindungi dari keringat agar tidak mengalir ke mata seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menyaring udara pada hidung. Nah, di hidung itu kan terdapat rambut. Nah, itu fungsinya untuk menyaring udara seperti itu. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai pengatur suhu. Kemudian yang keempat, pendorong penguapan keringat, dan yang kelima yaitu indera peraba yang sensitif seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setelah folikel rambut, bagian dari aksesori kulit itu ada kelenjar kulit. Nah, jadi kelenjar kulit ini terdiri dari tiga juga, ada tiga bagian. Yang pertama kelenjar minyak, kemudian yang kedua kelenjar keringat, dan yang ketiga yaitu kelenjar serumen seperti itu. Kelenjar kulit itu merupakan sekelompok sel yang khusus memproduksi dan mengeluarkan zat ke dalam saluran matrik seperti itu. Kemudian untuk pembentukan kuku yang berlokasi pada bantalan kuku proksimal seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kelenjar kulit dibagi jadi tiga. Yang pertama kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini bagian yang mengeluarkan kelenjar sebaceae. Nah, yang terletak di dermis dan biasanya di bagian folikel rambut. Kemudian kelenjar sebaceae ini terbuka langsung ke permukaan kulit seperti itu. Kemudian yang kedua itu kelenjar keringat, merupakan sel-sel dari kelenjar yang mengeluarkan keringat ke dalam folikel rambut melalui pori-pori. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga kelenjar serumen. Nah, kelenjar serumen ini terdapat pada bagian kuping ya. Jadi kelenjar serumen ini merupakan kelenjar keringat yang dimodifikasi di telinga luar yang disebut kelenjar serum yang menghasilkan sekresi seperti insulin seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kuku. Nah, kuku ini terdiri dari apa saja? Jadi kuku ini terdiri dari bagian satu matrik kuku. Matrik kuku ini merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua dinding kuku atau nail wall. Nah, nail wall ini merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas seperti itu. Kemudian yang ketiga dasar kuku atau nail bed. Nah, nail bed ini merupakan bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Jadi bagian kulit yang ditutupi oleh kuku ini namanya nail bed. Nah, atau dasar kuku seperti itu. Kemudian alur kuku atau nail groove. Nah, nail groove ini merupakan celah antara dinding atau dasar kuku seperti itu. Nah, selanjutnya planula. Nah, planula ini merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih, di dekat agar kuku berbentuk bulan sabit sering tertutup oleh kulit. Jadi bagiannya itu bagian putih-putih ini ya. Biasanya tertutup oleh kulit memang, yang seperti bulan sabit bentuknya. Bisa dilihat punya teman-teman itu di atasnya bagian kuku kan ada yang warna putih itu, yang putih menonjol, itu kan terlihat. Nah, itu namanya planula seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada eponychium. Nah, eponychium atau kutikula itu merupakan dinding kuku bagian proksima
kulit ari yang menutup bagian permukaan lempeng kuku. Jadi eponychium itu bagian dinding kuku ya, bagian dinding kuku. Yang kulit arinya itu menutupi bagian permukaan lempeng kuku seperti itu. Kemudian selanjutnya lempeng kuku atau nail plate. Nah, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku seperti itu. Kemudian yang selanjutnya agar kuku atau nail rod. Nah, agar kuku ini apa? Nah, agar kuku itu merupakan bagian proksimal kuku seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hyponychium. Hyponychium ini merupakan dasar kuku kulit ari yang dimana di bawah kuku yang bebas atau free edgy atau menebal. Jadi kulit ari di bawah kuku itu kukunya itu yang tebal seperti itu. Nah, untuk aksesoris struktur kulit itu kan sudah saya jelaskan. Ada apa saja tadi? Ada rambut, ada folikel rambut, ada kelenjar kulit, dan ada kuku. Nah, itu sudah saya jelaskan barusan semua. Dan untuk yang selanjutnya yaitu agenda selanjutnya saya menjelaskan tentang pengawasan lokal dari fungsi sistem integumen atau luka dan penyembuhan luka seperti itu. Pertama saya akan menjelaskan dulu luka. Nah, luka itu apa? Jadi luka atau vulnus itu merupakan suatu keadaan yang terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari seperti itu, atau bisa disebut juga ada kerusakan anatomi yang dimana merupakan keadaan sebagai pemisah jaringan karena kekerasan atau trauma seperti itu. Jadi kita nggak akan asing dengan yang namanya luka ya, karena pertama kali yang diserang luka itu bagian kulit. Jadi kenapa pengawasan lokal dari fungsi sistem integumen atau luka dan penyembuhan luka ini dibahas pada sistem integumen ini? Karena memang yang pertama diserang itu kulit. Jadi kemudian luka ini dapat diklasifikasikan menjadi dua ya, ada luka tertutup, kemudian juga ada luka terbuka. Jadi untuk klasifikasinya lebih lanjut juga ada luka bersih atau clean wounds. Jadi luka bersih itu merupakan luka bedah tak terinfeksi, kemudian tidak terjadi proses peradangan atau inflamasi. Nah, luka ini biasanya menghasilkan luka yang tertutup seperti itu. Kemungkinan terjadi infeksi luar itu sekitar 1,5%. Jadi luka bersih itu luka yang infeksinya itu dengan kadar yang rendah seperti itu ya, karena memang mungkin dari segi penanganannya itu steril semua, atau lukanya sendiri itu memang nggak terlalu banyak bakteri-bakteri yang ada seperti itu. Kemudian langsung ditangani dengan penanganan yang cepat sehingga lukanya itu bersih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu luka bersih terkontaminasi. Jadi luka bersih itu juga bisa terkontaminasi ya. Jadi luka bersih terkontaminasi ini merupakan luka perbedaan di mana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemian dalam kondisi terkontrol seperti itu. Kemudian kontaminasi ini tidak selalu terjadi. Jadi kemungkinan timbulnya infeksi itu juga nggak terlalu banyak. Jadi kemungkinan terjadinya infeksi itu 3-11% seperti itu. Nah, jadi untuk luka bersih dan luka tidak terkontaminasi itu memiliki kadar infeksi sendiri-sendiri ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu luka terkontaminasi. Nah, luka terkontaminasi ini termasuk jenis luka terbuka segar, luka akibat kecelakaan, operasi. Nah, operasinya ini dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau terkontaminasi dari saluran cerna. Pada kategori ini termasuk dari inisiasi akut atau inflamasi seperti itu, non purulen
Kemudian kemungkinan infeksi luka ini sekitar 10-17%. Jadi luka terkontaminasi itu seperti kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan itu memang gimana ya? Kita kan tidak tahu lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin timbulnya dari luka terkontaminasi itu memang dari lokasi dari kecelakaan itu tersebut, atau operasi yang menggunakan operasi yang sangat atau operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik seperti itu. Jadi untuk kemungkinan infeksi lukanya itu 10-17%. Kemudian yang selanjutnya yaitu luka kotor atau infeksi. Nah, luka kotor atau infeksi ini ialah jenis luka yang terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi. Nah, jadi lingkungannya itu sudah terkontaminasi oleh bakteri ya. Kemudian termasuk juga luka akibat pelaksanaan operasi di tempat yang tidak steril, misalnya operasi darurat di lapangan. Kemungkinan terjadi infeksi itu lebih dari 27%. Jadi bisa sampai 27% sampai lebih dari 27% ya. Jadi luka kotor atau infeksi ini lukanya itu sudah parah ya, karena memang di sekitarnya itu sudah terkontaminasi oleh bakteri seperti itu. Kemudian atau bisa pada saat melakukan operasinya itu langsung di lapangan, jadi kita kan nggak tahu alatnya itu nanti bisa steril atau tidak. Kalau misalkan langsung di dalam ruangan rumah sakit kan pastinya sudah steril ya, jadi seperti itu. Nah, untuk luka itu sendiri sudah saya jelaskan, dan untuk yang selanjutnya yaitu penyembuhan luka. Jadi kesembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks dan saling berhubungan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi jaringan yang rusak seperti itu. Kemudian fungsi jaringan yang rusak itu tadi dinormalkan kembali seperti itu. Kemudian dari penyembuhan luka juga perlu adanya manajemen perawatan luka ya. Jadi manajemen perawatan luka itu diperlukan untuk meningkatkan penyembuhan yang dimana mencegah kerusakan kulit lebih lanjut seperti itu. Kemudian mengurangi resiko infeksi dan meningkatkan kenyamanan untuk pasien seperti itu. Nah, jadi untuk penyembuhan luka ini sendiri ada 3 fase ya. Yang pertama fase inflamasi atau fase reaksi, yang kedua yaitu fase proliferasi atau regenerasi, kemudian yang ketiga yaitu fase mutasi atau fase remodeling. Jadi untuk fase inflamasi ini merupakan reaksi tubuh terhadap luka yang dimulai setelah beberapa menit dan berlangsung sekitar 3 hari setelah cedera. Kemudian kalau fase proliferasi itu fase yang ditandai dengan munculnya pembuluh darah baru sebagai hasil rekonstruksi. Kemudian fase proliferasi ini juga terjadi dalam waktu 3-24 hari. Jadi kalau inflamasi itu tadi kan fasenya beberapa menit ya, berlangsung sekitar 3 hari. Itu seperti kita terkena pisau, itu kan darahnya keluar. Nah, itu kan darahnya keluar semua, kita keluarkan semua sampai sudah nggak keluar darah lagi. Nah, itu bisa dikatakan inflamasi sampai hari ketiga atau berapa menit. Kemudian untuk proliferasi. Nah, untuk proliferasi ini merupakan fase yang terjadi pada 3-24 hari. Jadi setelah kita mengeluarkan darah itu tadi, itu adanya fase proliferasi yang dimana setelah darah keluar terdapat 3-24 hari itu muncul pembuluh darah yang baru sebagai hasil dari rekonstruksi seperti itu. Kemudian yang ketiga fase maturasi. Nah, fase maturasi ini melakukan tahap yang paling akhir dari proses penyembuhan seperti itu. Jadi dapat memerlukan waktu lebih dari 1 tahun tergantung dari kedalaman dan keluasan luka itu tersebut. Jadi
penyembuhannya itu 1 tahun atau beberapa tahun ya, tergantung lukanya itu. Kalau misalkan lukanya itu luas atau kedalamannya sangat dalam, mungkin ya bisa beberapa tahun seperti itu. Kalau mungkin hanya terkena pisau itu mungkin lekas sembuh ya, seperti itu. Jadi terkadang itu ada yang lukanya serius parah sampai beberapa tahun itu masih kerasa sakitnya. Nah itu bisa dinamakan dengan fase maturasi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penuaan sistem integumen. Nah, untuk agenda terakhir yaitu penuaan sistem integumen atau sistem integumen yang integrasi dengan sistem lainnya, seperti itu. Untuk penuaan, nah penuaan itu pastinya akan dialami oleh setiap makhluk hidup ya. Itu memang sudah kodrat, sudah takdir dari Allah. Jadi semakin manusia itu bertumbuh, berkembang, itu pasti akan mengalami penuaan, yang namanya penuaan seperti itu ya. Jadi tidak selamanya manusia itu kecil dan tidak selamanya makhluk hidup semua itu kecil, besar atau remaja, tapi pastikan akan mengalami proses penuaan seperti itu. Nah, jadi penuaan ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Nah, walaupun proses penuaan benar adanya dan merupakan sesuatu yang normal, tetapi pada kenyataannya itu proses ini menjadi beban bagi orang lain dibandingkan dengan proses lain yang terjadi. Jadi maksudnya itu kenapa kok jadi beban, itu karena gimana ya, untuk proses penuaan ini terkadang orang kan merasa minder, kenapa kok saya semakin menua sih, seperti itu ya. Jadi tergantung juga gaya perilaku kita, gaya asupan kehidupan kita itu seperti apa, sehingga kita nanti mengalami cepat tua atau mungkin kita mengalami awet muda. Kita sebenarnya sudah tua, namun wajah-wajah kita atau dari bagian-bagian itu masih terlihat muda. Nah, itu kan mungkin dari gaya hidupnya ya, seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian penuaan ini sesungguhnya merupakan proses diferensiasi the growth dari sel, yaitu proses terjadinya perubahan anatomi maupun penurunan fungsi dari sel. Jadi pastikan akan semakin tua itu pastikan akan mengalami penurunan fungsi dari sel ya. Tidak dari sel saja, mungkin dari sistem tulang ataupun sistem pendengaran, sistem penglihatan, seperti itu. Nah, kemudian proses penuaan ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, adanya proses penuaan endogen. Yang kedua, yaitu adanya proses penuaan eksogen. Nah, untuk yang proses penuaan endogen itu perubahan pada rambut yang berwarna menjadi putih, kemudian osteoporosis yang terdapat pada tulang. Itu namanya contoh dari endogen. Kemudian yang eksogen, itu biasanya contohnya itu terlihat dari cara hidup. Nah, cara hidup yang merugikan. Jadi seperti merokok, terlalu banyak merokok ya, kemudian meminum minuman keras, kemudian dalam kehidupan itu terlalu stres, seperti itu ya. Kemudian ada lagi makan yang berlebihan, seperti itu. Kemudian makan yang berlebihan, nah itu mempengaruhi proses penuaan. Jadi itu termasuk proses eksogen. Kalau yang endogen tadi kan mempengaruhi rambut, warna rambut, dan osteoporosis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu integrasi sistem integumen yang terintegrasi dengan sistem rangka. Jadi sistem rangka ini yang pertama sistem rangka. Nah, sistem rangka ini memberi dukungan yang struktural. Kemudian sistem rangka ini juga sistem integumen yang mensintesis vitamin B3 yang sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor atau pemeliharaan dan pertumbuhan tulang, seperti itu. Kemudian sistem otot, yang kedua sistem otot. Nah, sistem otot ini merupakan sistem muskular pada wajah yang berpengaruh terhadap kulit wajah dalam memproduksi ekskresi.
seperti itu. Kemudian ya sistem otot ini juga pada sistem integumen yang mensintesis vitamin D3 untuk penyerapan kalsium atau ion kalsium berperan penting dalam konsentrasi otot. Jadi seperti itu. Kemudian sistem saraf. Nah, sistem saraf di sini yaitu sistem saraf otonom yang mengatur aliran darah perifer dan kelenjar keringat serta menghubungkan kontrol saraf otak ke folikel rambut. Mohon maaf ya, untuk yang sistem rangka tadi itu mensintesis vitamin D3 ya, bukan B3. Jadi salah ketik ya, seperti itu. Kemudian yang sistem saraf, kita lanjut sistem saraf lagi ya. Nah, untuk yang sistem saraf itu kemudian yang untuk sistem saraf itu reseptor pada sistem integumen yang memberikan sensasi sentuhan, kemudian sensasi getaran dan suhu atau rasa nyeri seperti itu ya. Ini menyalur pada sistem saraf seperti itu. Kemudian sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini terletak pada hormon seks. Dalam sistem endokrin ini merangsang sebaceous dan aktivitas kelenjar apokrin yang mengembangkan karakteristik seksual sekunder, kemudian hormon suprarenal yang mengubah aliran darah ke kulit dan memobilisasi lipid dari sel-sel lemak seperti itu. Kemudian ada lagi sistem integumen, itu mensintesis vitamin D3 dengan prekursor kalsitriol yang merupakan sebuah ruangan yang diproduksi oleh ginjal seperti itu. Jadi diproduksi oleh ginjal pada sistem endokrin ini. Nah, kemudian sistem kardiovaskular. Yang kelima, sistem kardiovaskular. Jadi sistem kardiovaskular ini merupakan sistem yang menyediakan panas untuk menjaga suhu normal kulit. Jadi untuk menjaga suhu normal kulit ini terletak pada sistem kardiovaskular seperti itu. Kemudian sel mast. Nah, pada sel mast ini sistem integumen menghasilkan lokalisasinya perubahan dalam aliran darah dari kapiler permeabilitas seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang keenam. Yang keenam yaitu sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini sistem limfoid yang membantu integumen dalam menyediakan tambahan makrofag dan memobilisasi limfosit seperti itu. Kemudian sistem integumen ini menyediakan hambatan fisik yang mencegah masuknya patogen, kemudian makrofag yang melawan infeksi, kemudian sel mati yang memicu peradangan dan memulai respon seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu sistem pernafasan. Nah, kenapa kok sistem pernafasan itu termasuk integrasi ke dalam sistem integumen? Karena di sistem pernafasan itu terdapat bulu yang ada di hidung. Nah, jadi sistem pernafasan menyediakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Kemudian rambut pada sistem integumen melindungi dari sesuatu yang masuk ke dalam rongga hidung seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini sistem yang menyediakan nutrisi untuk semua sel dan lipid dalam merespon penyimpanan oleh adipositas. Sistem pencernaan yang menyediakan nutrisi untuk semua sel dan lipid dalam proses penyimpanan oleh adipositas. Kemudian ada lagi sistem pencernaan yang mensintesis vitamin D3 yang diperlukan dalam penyerapan kalsium dan fosfor seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem kemih. Nah, yang ke-9 ini sistem kemih. Sistem kemih ini saluran kemih yang mengeluarkan produk limbah
mempertahankan pH cairan tubuh normal dan komposisi ion seperti itu. Kemudian sistem integumen yang membantu dalam penghilangan air dan zat terlarut, yang dimana keratin pada epidermis itu membatasi kehilangan cairan melalui kulit seperti itu. Dan yang ke-10 yaitu sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi ini hormon seks pada sistem reproduksi mempengaruhi distribusi rambut pada kulit. Distribusi jaringan adiposa di lapisan subkutan dan pembagian kelenjar mamai seperti itu. Kemudian sistem integumen yang meliputi genitalia eksternal itu menyediakan sensasi yang merangsang perilaku seksual. Kemudian sekresi kelenjar mama itu sebagai persediaan makanan untuk bayi yang baru lahir seperti itu. Jadi untuk semua sistem integumen yang terintegrasi dengan sistem lainnya itu ada 10. Jadi yang saya sebutkan tadi dan saya jelaskan tadi seperti itu. Untuk ketiga agenda saya sudah saya jelaskan. Jadi sistem integumen itu sistem integumen yang terdapat pada manusia itu terdiri dari kulit, dari kuku, rambut, kemudian yang terdapat dari bagian-bagian masing-masing dari kuku, rambut seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Dapat kami simpulkan dan dapat saya simpulkan bahwa sistem integumen pada manusia itu meliputi kulit, kemudian ada rambut, ada kuku seperti itu ya. Kemudian aksesori kulit, bagian-bagian kulit udah dijelaskan, ada epidermis, ada dermis, kemudian ada subkutan seperti itu. Dan kemudian bagiannya itu apa saja yang ada di dermis, apa saja yang ada di epidermis. Nah, itu ada bagian-bagiannya tersendiri dan ada fungsinya tersendiri juga. Jadi untuk yang selanjutnya kan tadi aksesoris struktur kulit itu kan ada 4 tadi, ada rambut yang terdiri dari medula, dari korteks, terus kutikula, kemudian ada lagi folikel rambut, kemudian ada lagi kelenjar kulit yang terdiri dari kelenjar minyak, kelenjar keringat, ada kelenjar strumen, kemudian ada lagi kuku dan bagian-bagiannya, terus kemudian dibahas juga pengawasan lokal dari fungsi sistem integumen, dari penyembuhan luka seperti itu ya, dan fase-fase dan klasifikasi dari luka. Kemudian juga ada lagi penuaan yang terakhir tadi ya, yang terakhir penuaan dan sistem integumen yang terintegrasi dengan sistem lainnya seperti itu. Jadi mungkin cukup dari sekian dari apa yang kami jelaskan dari bab sistem integumen ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk kesalahan dari perkataan atau ucapan yang telah kami ucapkan, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih banyak untuk dosen pengampu kami yang telah memotivasi kami, yaitu Bapak Dr. Abdillah Fatul Wahab. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang mendukung kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.